Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan, saya hormati sahabat saya Pak Ujang, dan juga teman-teman anggota fraksi Gerindra dan PKB yang ada di ruangan pada saat ini bisa hadir. Jumpa dengan teman-teman pers. Hari ini saya yang paling bahagia. Bahagia Pak. Sampai kalau misalkan mau disampaikan ini, saya sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sahabat saya Pak Haji Ujang Kosasi ini sudah kembali ke jalan yang lurus. Kalau bagi kami fraksi Gerindra ini kan dari dulu pun kita nggak pernah berkoalisi dengan PDI Perjuangan, ya. Dan saya mungkin satu-satunya fraksi yang mengatakan sendiri juga ludeng. Bahasa Sundanya gitu. Ludeng. Artinya teman-teman tahu kita satu-satunya fraksi yang tidak ikut dalam pembahasan pansus NGC. Ini bentuk bahwa kita dari dulu juga sebagai fraksi yang di luar koalisi pemerintahan. Kenapa? Saya katakan strategi langkah politik itu harus tampil beda dengan kebanyakan pendapat fraksi lain. Ambil contoh, teman-teman saya dari 0 kursi, 2, kemudian 4 dan 7. Ini bentuk bagaimana style fraksi Gerindra ini mengedepankan suara rakyat, bukan suara kepentingan koalisi atau kepentingan jabatan. Itu bagi kami. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, selain puji syukur pada Allah karena saya mendapatkan sahabat baru, fraksi PKB di bawah pimpinan Pak Ujang itu juga sangat luar biasa. Dan menurut pandangan saya, beliau sudah satu hati dengan kami. Kemudian kita bisa bersama-sama lagi. Ini berkah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kalau hal-hal terkait koalisi, kemudian perubahan reposisi di pimpinan Rapat Dewan, bagi kami saya lebih parah. Pernah menjelang pemilu 4 bulan saya juga direposisi hanya sebagai ketua komisi 1, dan itu cuma saya sendiri, dan saya bisa membawa hati dan perasaan. Makanya saya ngomong, Pak Haji Ujang, jangan galau. Justru ini ini adalah nikmat dari Allah sangat luar biasa. Berarti Pak Haji Ujang tadi galau gitu. Jadi itu mah apa menyampaikan. Nah, kalau bagi harapan. kami kan saya sudah sampaikan di awal, dalam koalisi Kuningan Bersatu di bawah pimpinan saya, kemudian saya bisa mencetak hat-trick. 1 kursi bisa menjadi ketua komisi, mungkin sejarah juga, dan itu sudah bisa menjadi catatan. Kemudian kami fraksi yang anggotanya 7, terus ada tambahan dari PBB 1 hingga 8, jadi fraksi terbesar kedua. Kami yang dari fraksi Gerindranya, anggota dari partai Gerindranya, tidak serakah mengambil jatah ketua komisi dan diberikan kepada sahabat kami fraksi Gerindra Bintang, yaitu Pak Zulkarnain. Ini satu bentuk bahwa kami ini tidak gila jabatan. Kalaupun sekarang ini seperti ini, kami happy. Yang paling happy-nya ya karena kami menerima sahabat, ya koalisi bareng lagi dengan beliau. 3 periode loh, bukan waktu yang singkat. Selanjutnya yang ketiga, harapan kami dengan kebersamaan dengan sahabat kami ini bisa sejalan menyuarakan kepentingan rakyat. Artinya ini juga kan desas-desus, karena saudara Zulkarnain sebagai ketua komisi 2 mengangkat pansus MBE, ya itu akan kita suarakan sekali lagi ya. Kemudian ada dari komisi yang lain juga TNGC versus dengan Tahura. Nah, fraksi kami berlawanan arah. Kemudian ada pansus COVID tentang rumah sakit. Wah, itu juga kan, terus anggaran dana COVID, pengadaan sembako dan lain sebagainya. Wah, kan keren kan tuh Pak? Menurut pandangan saya ini wah luar biasa. Apalagi kami mendapatkan
sahabat lama bersama dengan kami. Terus juga yang keempat, menurut pandangan saya ini dinamika politik ini bagi kami, fraksi kami, karena fraksi saya terbiasa di luar pemerintahan koalisi. Jadi mungkin saya hanya sharing dengan beliau, ini pas banget ini nih. Kalau beliau tadi mau mencalonkan bupati, fraksi kami tidak gila jabatan, tapi ada beliau mau nyalon bupati, wah itu gayung bersambut. Dan ini rezeki dari Allah sangat luar biasa menurut pandangan saya. Kenapa? Tadinya dalam mindset cara berpikir kami, Gerindra ini tidak ada yang mau ajak koalisi karena mungkin tidak suka dengan style gaya berpolitik saya. Tapi diakui dan tidak akui ya biarkan masyarakat yang menilai. Mungkin juga karena Gerindra ini diprediksi oleh pengamat politik sebagai pemenang pemilu nanti ke depan. Nah itu juga menjadi kegalauan dari partai politik yang lain. Dan bagi kami ini rezeki nomplok dengan PKB bergabung bersama kami. Ada teman itu untuk sharing, melakukan langkah-langkah politik ke depan demi masyarakat Kabupaten Kuningan yang mungkin lebih baik dari sekarang. Tapi kan kalau kemarin kan sempat draw ya Pak ya koalisi itu. Enggak, 24 doang. Oh 24 tahun. Ya. Tapi kan sekarang udah Jauh, udah jomplang sekali gitu ya. Ada perasaan gimana gitu Pak? Jadi gini, di dalam dunia politik kami sebagai pejuang-pejuang politik ini sederhana. Menang itu bukan target kami, tapi menyuarakan aspirasi, kemudian menyuarakan hati nurani atau pendapat kita dari hati nurani yang bukan tipe kami sebagai pecundang atau munafik, tidak cocok dalam hati kemudian kami pendam, dan itu biasa kami suarakan. Nah ini menurut pandangan kami, tugas kami sebagai anggota legislatif. Jadi untuk hal menang dan lain sebagainya, kemarin kita ditinggalkan oleh PD Perjuangan, naik kursinya nggak tinggal tanggung, 3 kursi loh, bayangkan. Nah, suaranya naik 150%. Nah, kalau sekarang tinggalkan lagi, mungkin besok jadi 12 kursi. Nah, siapa yang tahu? Semakin banyak ditinggalkan, semakin banyak empati. Enggak? Karena memang kita bukan ditinggalkan. Kalau saya memang tidak pernah ingin masuk dalam koalisi pemerintahan. Kalau Pak Haji Ujang ya saya mau Pak Haji Ujang jangan, kalau ada saya sahabat sejati gitu, Ipin Upin. Pak kalau kemarin kan jawaban Bupati PU fraksi Gerindra kan cukup keras gitu kan ya Pak. Tadi gara-gara itu Pak, anggota fraksi kami interupsi ada 2, Pak Ketua Fraksi dan anggota fraksi kami Deki Jenamutaki. Dan sebetulnya wajar kalau kami melakukan interupsi. Ambil contoh sebagai pembahasan, kenapa kerangka atau postur APBD ini untuk perubahan, karena APBD perubahan ini tidak menyentuh pro rakyat. Ambil contoh sekarang, PJU ini kan sudah terkumpul kurang lebih sekitar 24 miliar. Kemudian kewajiban pemerintah daerah membayar pada PLN ini sebesar 11 miliar sekian atau 12 miliar. Masih ada tersisa 12 miliar lebih. Harusnya komitmen yang dibangun, karena ini juga uang rakyat, haknya rakyat, ini dikembalikan ke rakyat. Ya taruhlah ada yang mengatur regulasi ini 30% itu. 30% kalau misalkan dari 12 miliar kan 4 miliar. Tapi kita ketahui bersama, di murni tidak ada PJU, kemudian di perubahan pun dengan alasan untuk mengganti fasilitas yang tadinya lampu pijar diganti dengan LED. Padahal betapa banyaknya usulan-usulan dari desa-desa terkait PJU. Nah ini kan nanti jangan-jangan nanti Pemda akan ditinggalkan oleh rakyat. Bahaya itu kan. Kalau Pemda sudah tinggalkan rakyat, berarti nanti akan ganti kekuasaan. Bahaya ini. Amin. Nah kami hanya warning, memberikan masukan. Kenapa? Karena kami adalah wakil-wakil dari mereka, rakyat, dan kami digaji dari uang rakyat. Nah hal-hal yang ini yang harus saya kedepankan. Tapi oke lah, legislatif itu nggak aneh bagi kami. Entah di DPR pusat, DPRD provinsi maupun DPR kabupaten kota. Ini suara minoritas pasti akan dikalahkan oleh suara mayoritas. Dan mudah-mudahan ini melalui jumpa pers bersama saudara saya, sahabat saya Pak Haji Ujang, masyarakat bisa membaca bagaimana sih sesungguhnya struktur APBD di
perubahan maupun yang murni. Dan masih banyak hal lain lah. Ini hanya ambil contoh seperti itu. Karena Pak Haji Ujang dan saya ini bukan orang-orang baru terjun politik. Kami 13 tahun memegang tampuk pimpinan partai. Dan alhamdulillah sama-sama berdua karirnya cukup